Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Joseph, NPM 2107002P, ingin menyampaikan hasil PPT berjudul Penegasan Bimbingan dan Konseling dalam Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan naskah akademik ABKIN 2020. Di mana latar belakangnya yaitu pendidikan nasional memiliki tujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dalam sistem pendidikan ada 3 komponen penting yang berperan penting, yaitu administrasi pendidikan, pembelajaran, dan bimbingan, serta konseling. Layanan BK menjadi unsur penting karena membantu peserta didik untuk memahami dan mengembangkan potensi diri agar mampu mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial. Urgensi BK dalam pendidikan, bimbingan dan konseling memegang peran vital dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Melalui layanan BK, peserta didik tidak hanya dibimbing untuk sukses secara akademik, tetapi juga diarahkan untuk memiliki kematangan pribadi, sosial, dan karir. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, BK berfungsi sebagai sarana penguatan karakter, pengembangan kecakapan hidup, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi yang pesat. Di mana landasan filosofis BK berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BK berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu individu yang memiliki keseimbangan antara potensi intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Layanan menegaskan pentingnya pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan melalui proses pendidikan yang berkesinambungan. Landasan keilmuan BK. Secara keilmuan BK merupakan bagian dari ilmu pendidikan yang berfokus pada hubungan bantuan profesional antara konselor dan konseli. Tujuan utama layanan ini adalah membantu individu mencapai kemandirian dan tanggung jawab dalam kehidupannya. Layanan BK mencakup 4 bidang utama, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir, yang saling berinteraksi untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Di mana landasan histori BK yaitu pada tahun 1960 Komprehensif FKIP di Malang, awal pengakuannya pentingnya BK. Di tahun 1975 terbentuknya IPBI sekarang dan ABKIN. 2003 Undang-Undang Sisdiknas menetapkan konselor sebagai pendidik. 2008 Permendiknas standar kualifikasi dan kompetensi konselor. 2014 Permendikbud nomor 111 layanan BK di pendidikan dasar dan menengah. Sistem pendidikan BK, pendidikan profesional konselor diselenggarakan melalui jenjang S1, profesi, S2, dan S3. Lulusan S1, BK dipersiapkan sebagai calon konselor dengan pemahaman teoritis, sedangkan pendidikan profesi membekali kemampuan praktik profesional di lapangan. Sistem pendidikan BK diarahkan agar menghasilkan konselor yang beretika, kompeten, dan mampu memberikan layanan bermutu di berbagai konteks pendidikan maupun masyarakat. Profil dan kompetensi konselor. Konselor profesional diharapkan memiliki 4 kompetensi utama, yaitu pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi ini diperlukan agar konselor mampu membimbing peserta didik secara efektif dalam menghadapi permasalahan pribadi, sosial, dan karir. Konselor juga berperan sebagai mitra sejajar guru dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, induktif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Tantangan dan transformasi BK yaitu revolusi digital, globalisasi, masyarakat kreatif. BK harus beradaptasi dan menjadi bagian dari pendidikan abad ke-21. Penguatan regulasi diperlukan untuk memperkokoh posisi profesi konselor. Rekomendasi ABKIN merekomendasikan penguatan regulasi nasional yang secara eksplisit menegaskan kedudukan profesi konselor. Diperlukan sinkronisasi antara kebijakan pendidikan,
latihan profesi, dan standar layanan BK di seluruh satuan pendidikan. Selain itu, perlu dibangun sistem pinjaman mutu dan pengawasan profesi untuk memastikan bahwa layanan BK berjalan sesuai etika dan prinsip profesional. Bimbingan dan konseling merupakan komponen integral dalam sistem pendidikan nasional. Peran konselor tidak sekedar membantu siswa yang bermasalah, tetapi juga membantu karakter, motivasi, dan kesiapan hidup mereka. Dengan memperkuat posisi BK dalam kebijakan pendidikan, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tangguh, berkarakter, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.